Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sejarah Desa Teluk Rendah, Dosen Pembimbing Dr. Ridwan, KMSI, Psikolog Vicky Nurmandasari, MPD, Pembuat Video Imaratul Hasanah, 209200025. Model pembelajaran sentra seni pada abad ke-16 Masehi atau zaman Kerajaan Hindia. Datanglah 5 orang bersaudara kerantau ke Deras, sekarang dikenal Pangkal Belotan. Desa Teluk Rendah Ulu yaitu Datuk Berdarah Putih, Datuk Makam Rendah, Datuk Makam Tinggi, Datuk Kalegah, dan Datuk Muara Suluk. Tujuan mereka ingin menyebarkan agama yang mereka anut atau agama Hindu. Saat itu, masyarakat masih berpencar belum merupakan kesatuan dan masih memakai sistem kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Mereka masih mempergunakan ilmu-ilmu batin atau ilmu hitam yang dapat mengalahkan lawan atau musuh. Sebagai contoh menjemur padi pada malam hari di bulan terang, memasang luka di atas bumbun, daging dimasak dalam kancah kawah bias melompat keluar, dan nasi di tanah tidak masak-masak. Artinya menantang atau mencari lawan atau musuh. Di antara datuk-datuk tersebut, salah seorang dari mereka atau Datuk Makam Rendah meninggal agama lamanya dan memeluk agama Islam dengan nama Haji Abdul Hamid. Ayam belago dengan lesung dan batang pisang dapat belago dengan antan dan sebagainya. Karena kehidupan di sini tidak aman dan damai, maka pada abad ke-18 Masehi, Tutu dan pemimpin kelompok secara mufakat ingin mencari tempat baru yang lebih aman dengan kata mufakat. Memulai mencari tempat baru dengan cara menyusuri sungai Batanghari, menggunakan perahu sampan bersama-sama dengan membawa seekor ayam sebagai pedoman atau petunjuknya, di mana ayam yang dilepas tadi terbang dan turun ke daratan. Berarti disitulah tempat membuat kampung yang baru, dan tempat ini disebut Ujung Tanjung atau Surau Tanjung Desa Teluk Rendah Ulu sekarang. Setelah kampung ini dibenahi sedemikian rupa dan masyarakatnya mulai berkembang, datanglah 5 orang penyebar agama Islam dari Aceh di bawah pimpinan Syekh Husin Al-Baiti. Mula-mula mereka memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa tujuan mereka di tempat ini adalah untuk menyebar dan memperluas ajaran agama ini. Kedatangan mereka langsung mendapat tempat di hati masyarakat dan ajaran ini mulai diajarkan dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh tentara penjajah Belanda. Pada saat bersamaan datang pula Raja Sultan Taha Saifuddin dari Jambi ke daerah ini dan membuat benteng di Sungai Mangkuan daerah Tanah Garo sekarang, maka agama Islam ini makin diperluas. Di dalam dusun mulai dibenahi dengan membuat peraturan berdasarkan agama maupun adat istiadat. Untuk mendalami dan memperluas ajaran agama, maka didirikanlah rumah tempat mengaji dan belajar agama dengan sebutan Rumah Kutab. Sejak berdiri Rumah Kutab, putra Teluk Rendah dikirim ke Mekah, Arab Saudi untuk memperdalam ilmunya. Ada yang belajar di Madrasah Darul Ulum dan ada pula yang belajar di Madrasah Asyafi'iyah. Sekembalinya putra Teluk Rendah dari Mekah, Rumah Kutab ini dirubah menjadi rumah gedang besar. Di tempat ini pelajar putra dengan pelajar putri terpisah satu dengan lainnya untuk mengatur hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan kerajaan, hubungan orang dengan pemerintah yang dikenal adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Desa Teluk Rendah berasal dari keadaan tempat daerah tersebut, di mana di daerah pasar terdapat Teluk Tabing, sedangkan di daerah Ulu Ilir daerahnya rendah, sehingga daerah ini disebut daerah Teluk Rendah yang sebelumnya disebut Kampung Alur. Untuk nama Desa Teluk Rendah Ilir berasal dari posisi daerahnya yang berada di bagian ilir Teluk Rendah. Teluk Rendah merupakan daerah pertanian yang luas khususnya pertanian sawah payo dan dikenal sebutan bumbung padi di Kewidaan Muara Tebo dulunya. Luas sawah payo mencapai 3.000 hektar yang tersebar di mana-mana seperti sawah di belakang dusun, Rawa Bintol, Lubuk Limas, Cempunik, Payo Tulung, Igelugur, Semut Gatal, Kalendang, Pulai, Pelajau, Limau Manik,
Sungai Pangkat, Lebak Putu, Tanah Dialai, Pelayangan, Tabakar, Kasai, dan Lebak Labi Sawah Payo ini luasnya 1.500 hektar. Sampai hari ini, baru sebagian yang dapat digarap para petani karena tali airnya belum sampai ke tengahnya, sedangkan dam sudah dibangun dan diresmikan langsung pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 1968 oleh Bapak Muhammad Abdul Manap Gubernur KDRK 1 Jambi. Pada zaman penjajah Jepang, warga Teluk Rendah tetap mengerjakan sawahnya yang tidak pernah berhenti dalam keadaan serta suasana serba sulit. Pada masa itu, di mana-mana terjadi kelaparan, busung lapar kurang makan, penyakit menular merajalela. Teluk Rendah di bawah pimpinan Usman Al Kebujang Lurah Kepala Dusun, warganya tetap mengerjakan sawah, bahkan menjelang menuai panen. Semua warga diperintahkannya memanen tanaman muda, ubi kayu, jagung, talas, dan tanaman lainnya. Pemerintah Jepang bahkan memberi bantuan bibit jarak untuk dikebunkan. Buahnya dibawa ke negaranya untuk diolah menjadi minyak. Biarpun zaman Jepang terkenal sangat kejam, sadis, sewenang-wenang, akan tetapi berkat pimpinan yang bijaksana oleh Usman Al Bujang tidak pernah dijumpai warga yang disiksa. Pekerja Romosha, Rodi, dan Gendrongsi hanya sebagian saja yang ikut apabila ketahuan warganya dibawa militer untuk bekerja. Atas kepemimpinannya yang bijak dan bertanggung jawabnya mendapat tanda jasa atau piagam penghargaan dari pemerintah Jepang berupa surat pujian dengan nama Depati Dusun Teluk Rendah tertanggal Snowa 20, Snogatu 8, Jambi Susetio. Muratebo Teuzukekai ditandatangani oleh Suomi setingkat pidana. Pada masa Perang Kemerdekaan agresi Belanda kedua di Indonesia yang ingin menjajah kembali di Indonesia, para pejuang dan pemuda-pemuda ikut mengangkat senjata bersama pejuang kemerdekaan di bawah komando BKD, KKR, dan TIP. Tidak ketinggalan warga Teluk Rendah bersama Lurah Kepala Dusun Usman Al Bujang. Para pejuang membuat markas di sini di bawah pimpinan 1. Letnan Ang Hashim Alamlah, 2. Letnan Aziz Larose, 3. Letnan Aziz Pulungan, dan Inspektur Polisi Aku Tahuruk dan lainnya. Selama bermarkas dari tahun 1948 sampai tahun 1949, ribuan pasukan pejuang kemerdekaan yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, tidak ada diberkhianat seorang pun. Berkat kepemimpinan Lurah Kepala Dusun, para pejuang merasa aman dan tidak ada keluhan dalam segala hal. Semua keperluan dan kepentingan bekal berperang selalu dipersiapkan semuanya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan lainnya seperti Muhammad Abu Bakar Saifuddin, Haji Muhammad Saleh Asyari, Haji Muhammad Agel, Haji Mahiddin, dan tokoh tua yang banyak berjasa dalam membangun Dusun Teluk Rendah. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan warga ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 1952, datang utusan Panglima TTR 2 Sriwijaya Palembang pimpinan Operstik Muhammad Nawawi dari Jambi Rasiden Inukartapati dan Opers Abunjani, dan tidak ketinggalan rombongan Bupati Merangin bersama Widana Muaratibo serta pembesar-pembesar yang diundang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tanda penghargaan piagam tanda jasa kepada Usman Al Bujang beserta warganya atas bantuan dan pengorbanan selama pasukan Cindor mati berada di tempat ini. Piagam ini ditandatangan oleh Panglimanya Letkol Bambang Utoyo dan Gubernur Sumatera Selatan Dr. Andus Muhammad Isa di hadapan ribuan warga yang hadir. Putusan dari Palembang berjanji membuatkan tugu kenang-kenangan di Dusun Teluk Rendah, akan tetapi sampai saat ini belum juga terwujud. Seterusnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1958 Usman Al Bujang mendapat tanda jasa dari pemerintah pusat berupa tanda jasa setia lancana Perang Kemerdekaan pertama dan tanda jasa setia lancana Perang Kemerdekaan kedua. Kemudian pada tanggal 25 Desember tahun 1963 diangkat menjadi anggota Veteran Republik Indonesia dengan nomor pokok induk Ndop V.8555 bagi J. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 21 Maret tahun 1982,
bendera merah putih yang pernah berkibar di markas TJENDRM Ateo Teluk Rendah diambil di rumah Usman A.L. Bujang oleh Pak A. Aziz Pulungan dan dipajangkan di Gedung Juang Legium Veteran Sipin Ujung Jambi. Sejak tanggal 7 November tahun 1950 Usman A.L. Bujang diangkat dan dipercaya menjadi pasirah kepala marga Petajin Ilir di Sungai Bengkal sampai tanggal 8 Mei tahun 1968. Sejak tanggal 7 November tahun 1950 Lurah Kepala Dusun Teluk Rendah dipimpin oleh Ramli Jailani, Abu Bakar Bakir, Muhammad Saidi, Moh Saledung, M. Zaini, dan Af Rashid. Mereka semua tidak lain adalah keponakan sepupu, putra, dan keponakan dari Usman Al-Bujang. Semua kepala dusun tersebut terus membangun dusunnya di segala bidang, baik di bidang pemerintahan dusun, pendidikan agama maupun umum terus ditingkatkan. Pasar Getah Karat setiap hari Jumat tetap dipelihara dengan baik, sebab pasar ini merupakan sumber dana keuangan, karena dengan dana ini dapat membangun untuk kepentingan umum lainnya. Siapa saja yang menjadi lurah kepala dusun tetap membangun, apakah melalui swadaya masyarakat ataupun melalui bantuan pemerintah, tidak pernah berhenti. Pada pertengahan tahun 1967-68, secara swadaya membangun satu unit gedung madrasah ibtidaiyah secara swadaya. Kemudian pada tahun pelajaran tahun 1975-76 Dusun Teluk Rendah mendapat jatah bangunan SDK/NPRE sebanyak 3 unit, masing-masing terdiri 6 lokal, yaitu Dusun Teluk Rendah Ulu, Dusun Teluk Rendah Ilir, dan Dusun Teluk Rendah Pasar. Semua bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Semenjak tahun 1955 lalu, sudah ada persatuan pemuda di tiap-tiap tempat. Di Teluk Rendah, Desa Teluk Rendah Ulu mempunyai persatuan pemuda Rodatu Subian, dan Hubul Watan, Desa Teluk Rendah Ilir dengan nama Nahdlatul Ummah dan Wuslatus Suban, dan Desa Teluk Rendah Pasar dengan nama Imaratul Insyaf. Kemudian pada tahun-tahun 1982 ditambah di depannya kata-kata Karang Taruna hingga sekarang. Semua Karang Taruna ini berlomba-lomba meningkatkan kelompoknya masing-masing, terutama di bidang sosial masyarakat. Keberadaan organisasi pemuda sangat membantu sekali bagi kepentingan kelompoknya seperti kematian, pengantenan, cukuran, dan kepentingan sosial lainnya. Organisasi pemuda ini tidak pernah ada istilah diskriminasi dengan warga pendatang atau memandang kesukuan etnis. Semua sama dengan logo duduk sama rendah berdiri sama tinggi, atau tegak sepematang duduk sehamparan, artinya tidak ada perbedaan satu sama lain. Logo yang sudah dipatri dari nenek moyang maupun dari datuk-datuk pendahulu dipegang erat, yakni bersatu teguh bercerai runtuh.